Assalamualaikum, balik lagi di galactric.com dan kali ini kita akan bahas yang namanya P2P. Bagi kalian yang belum tahu apa itu P2P, P2P itu kepanjangan dari peer-to-peer lending. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lengkap apa itu P2P, mari simak pembahasannya. Sebenarnya P2P itu ada dua pendekatan, yaitu sebagai peminjam atau Anda sebagai pemberi pinjaman yang lebih dikenal dengan investor. Namun sebenarnya peran tersebut punya manfaat masing-masing di sisi finansial kedua orang tersebut. Jadi kalau misalnya investor itu punya manfaat tersendiri dan bagi peminjam punya manfaat tersendiri. Tapi yang harus kalian garis bawahi dalam peer-to-peer lending itu walaupun banyak yang menawarkan dengan iming-iming ya lebih mudah dan lebih praktis, cuman investasi tipe ini bukan tanpa resiko ya. Sama seperti investasi pada umumnya, investasi ini memiliki resiko juga. Jadi Anda harus tetap berhati-hati dalam menjalankannya. Tapi kalaupun Anda ingin memulai P2P, nah sebaiknya Anda mempelajari tentang sistem dan cara kerja dari platform yang memang mengadakan P2P lending yang akan Anda gunakan. Dan hal-hal terkait di dalamnya seperti perizinan, peraturan, terus pengawasan, nah itu harus Anda perhatikan juga ya. Oke, kita masuk ke pembahasan awal. Peer-to-peer lending adalah sebenarnya metode atau praktek yang memberikan pinjaman uang kepada bisnis atau individu, dan juga sebaliknya kita juga dapat mengajukan pinjaman untuk keperluan bisnis atau individu. Jadi kalau misalnya kalian punya uang dan bingung mau menaruh di mana, karena uang ingin Anda investasikan, nah Anda bisa menaruhnya di peer-to-peer lending ini dengan timbal balik dari pinjaman Anda tersebut. Atau sebaliknya, jadi kalau misalnya Anda membutuhkan uang untuk bisnis ataupun untuk individu seperti beli mobil, beli rumah, atau renovasi rumah, atau sekolah, nah itu Anda bisa menggunakan peer-to-peer lending ini. Jadi intinya sebenarnya ini adalah penghubung antara peminjam atau investor atau pendana dengan si calon peminjam yang dilakukan secara online gitu. Sebenarnya konsep ini mirip dengan kalau kalian itu seperti marketplace ya. Jadi mempertemukan peminjam dengan si investor. Iya betul. Jadi antara pembeli dan penjual diberi wadah, yaitu marketplace online yang berbasis P2P. Nah, mereka akan bertemu. Jadi mereka akan melihat si peminjam ini siapa, dan investor bisa menganalisa sebenarnya dana yang akan digunakan oleh si peminjam untuk apa dan bagaimana dia akan mengembalikannya atau bagaimana dia akan menggunakannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya daripada melakukan peminjaman melalui lembaga seperti koperasi, jasa kredit, bank, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya yang sebenarnya prosesnya
sedikit lebih ribet atau lebih kompleks ya. Nah, P2P ini jadi salah satu alternatif nih di masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dengan sistem peer-to-peer gitu. Nah, kita bakal ngebahas jika Anda di sisi peminjam. Nah, jika Anda sebagai peminjam, yang perlu Anda pahami hanya mengunggah atau mengupload semua dokumen yang dibutuhkan atas prasyarat untuk melakukan pinjaman secara online. Nah, ini biasanya relatifnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu kompleks, dan relatif prosesnya itu cepat ya. Nah, di antara dokumen yang diminta biasanya laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, dan juga dana yang dipinjam itu digunakan untuk apa tujuannya. Nah, kalau permohonan peminjam itu kalau di peer-to-peer bisa ditolak ataupun diterima ya. Nah, itu bisa dari berbagai faktor. Biasanya si peer-to-peer platformnya akan menganalisa sejauh mana dokumen ataupun kelayakan terhadap peminjam tersebut. Namun jika permohonan Anda ditolak, maka Anda harus memperbaiki hal-hal yang memang menjadi faktor Anda dilakukan penolakan oleh platform tersebut. Namun jika diterima, ada suku bunga pinjaman yang akan diterapkan, dan pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace platform tersebut agar semua pendana atau investor bisa melihat pengajuan pinjaman Anda. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini kalau misalnya Anda sebagai investor. Nah, kalau Anda memang ingin melakukan investasi, ingat jangan menggunakan uang yang memang Anda butuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi gunakan uang yang memang istilahnya uang dingin ya. Jadi tidak digunakan dalam jangka waktu dekat yang memang ingin Anda simpan atau Anda investasikan agar uang tersebut bertambah nilainya. Nah, untuk Anda yang ingin menjadi investor, biasanya Anda diminta untuk mendaftar terlebih dahulu di platform peer-to-peer. Lalu Anda akan diberi akses untuk menilai, menelusuri, ataupun menganalisa data dari para calon peminjam yang ada di dashboard. Jadi kalau misalnya ada list dari beberapa peminjam, nah dari situ Anda bisa melihat banyak data yang dicantumkan oleh peminjam-peminjam tersebut yang bisa Anda analisa untuk Anda pilih dilakukan peminjaman. Data relevan dari si peminjam biasanya itu pendapatan, tujuan peminjaman, baik untuk bisnis, pendidikan, kesehatan, lalu dan yang lainnya, lalu riwayat keuangan, beserta alasan dan berbagai macam data-data lainnya. Jikalau memang Anda memutuskan untuk mendanai peminjaman yang memang sudah Anda analisa sebelumnya, dan Anda memang ingin mendanai pinjaman tersebut, Anda bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana setelah Anda melakukan deposit sesuai tujuan investasi Anda. Nah, dari dana yang dipinjamkan oleh Anda,
Dalam rentang waktu tertentu, si peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan Anda akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Biasanya sih besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Gitu. Oke, segitu dulu pembahasan awal mengenai peer-to-peer lending. Nanti kita akan lanjutkan ke tingkat yang lebih advance lagi kalau Anda memang ingin mengetahui seluk-beluk atau apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan investasi di bidang peer-to-peer lending atau melakukan pinjaman atau hal-hal lain mengenai peer-to-peer lending yang perlu Anda ketahui sebelum masuk lebih dalam di peer-to-peer lending ini. Oke, sekian dulu dari galaxy.com. We out.